Pernah nggak sih tiba-tiba cek saldo dan langsung kepikiran, lah duit gue kemana aja? Atau baru gajian, seminggu kemudian udah bingung buat makan. Nah kalau lo ngalamin ini, kemungkinan besar bukan duit lo yang salah, tapi cara lo ngatur emosi yang bikin dompet jebol. Di video ini, kita bakal bahas gimana cara ngontrol emosi biar bisa ngatur keuangan lebih baik. Karena percaya atau enggak, keputusan finansial kita tuh seringkali lebih dipengaruhi sama perasaan dibanding logika. Jadi kalau lo pengen sukses secara finansial, lo harus mulai dari sini. Emosi adalah musuh terbesar keuangan. Oke. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, kalau keuangan itu nggak melulu soal angka, tapi juga soal psikologi. Ada buku keren banget namanya The Psychology of Money karya Morgan Housel, yang bilang kalau sukses finansial itu lebih tergantung pada perilaku dibanding kecerdasan. Jadi, lo mah nggak perlu jadi jenius buat kaya, tapi lo harus bisa ngontrol diri. Salah satu jebakan terbesar, FOMO alias Fear of Missing Out. Misalnya lo lihat temen flexing iPhone baru, terus tiba-tiba pengen upgrade juga, padahal HP lama masih bisa dipakai. Nah, kalau lo bisa nahan dorongan impulsif ini, duit lo bakal jauh lebih aman. Cara mengatasinya, bikin rule 24 jam. Setiap kali lo pengen beli sesuatu, kasih jeda 24 jam. Kalau besoknya masih kepikiran dan memang butuh, baru beli. Kalau enggak, ya udah lupain. Emosi takut adalah kesalahan finansial. Selain FOMO, ada juga musuh lain, takut kehilangan. Banyak orang nggak pernah investasi karena takut rugi. Akhirnya, duitnya habis sendiri gara-gara inflasi. Buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki ngajarin kita buat melihat uang sebagai alat. Bukan cuman buat disimpan, tapi buat dikembangin. Kiyosaki bilang, orang miskin kerja buat uang, orang kaya bikin uang kerja buat mereka. Jadi kalau lo cuma naruh duit di tabungan dan takut investasi, lo harus ubah mindset. Mulai belajar investasi pelan-pelan, entah itu di reksadana, saham, atau kripto. Kalau lo ngerti risikonya, yang penting jangan biarin rasa takut bikin lo stuck. Disiplin emosi adalah jalan menuju kebebasan finansial. Buku Your Money or Your Life dari Vicki Robin ngajarin konsep simple tapi kuat. Setiap rupiah yang lo keluarkan harus sesuai dengan nilai hidup lo. Jadi sebelum swipe kartu atau check out belanjaan, coba tanya diri sendiri, ini beneran bikin hidup gue lebih baik atau cuma buat nafsu sesaat? Orang sukses itu bukan yang gajinya gede doang, tapi yang bisa ngatur duitnya. Lo bisa mulai dengan hal-hal kecil kayak bikin budget bulanan, pisahin rekening tabungan sama rekening harian, punya dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran, investasi rutin walaupun kecil. Intinya, lo harus jadi bos buat uang lo sendiri. Kenapa emosi kita gampang terpengaruh uang? Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kalau uang itu sesuatu yang bikin stres. Entah karena orang tua ribut gara-gara uang, atau lo sendiri pernah ngalamin krisis keuangan. Akhirnya, setiap kali ada masalah finansial, otak kita otomatis panik. Nah, di buku The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley bilang kalau kebanyakan orang kaya itu bukan mereka yang kelihatan kaya. Mereka justru hidup sederhana dan punya kontrol emosi yang kuat soal uang. Mereka tuh nggak peduli gengsi, yang penting aset mereka terus naik. Jadi mulai sekarang, coba ubah mindset lo. Uang itu bukan sumber stres tapi alat buat hidup lebih baik. Kalau bisa ngontrol emosi, lo nggak bakal gampang kebawa arus tren atau tekanan sosial. Strategi praktis buat ngendaliin emosi finansial. 1. Buat financial journal. Tulisin setiap kali lo ngerasa panik atau impulsif soal uang. Dengan nulis, lo bisa lihat pola emosi lo dan belajar buat nggak kejebak di kesalahan yang sama. 2. Gunakan sistem amplop digital. Pisahin pengeluaran lo pakai rekening berbeda atau aplikasi budgeting. Jadi pas duit buat hiburan udah habis, lo nggak bakal kecolongan. 3. Punya teman seperjuangan. Kalau lo punya circle yang juga peduli finansial, lo bakal lebih gampang jaga emosi dan disiplin dalam keuangan. Oke, jadi intinya,
Kalau lo bisa ngontrol emosi, lo bisa ngontrol keuangan. Dan kalau lo bisa ngontrol keuangan, lo bisa ngontrol hidup lo sendiri. Sekarang gue pengen tahu, challenge terbesar lo dalam ngatur duit itu apa? Tulis di komen ya. Siapa tahu ada yang punya solusi dan kita bisa saling belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat lebih banyak konten kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya.